Halo semua, perkenalkan saya Kristina Saragi, Departemen Aquacultur 2018, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya merupakan bagian dari kuliah kerja nyata pulang kampung tim 2 Universitas Diponegoro periode 2020-2021 yang berlokasi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro atau yang biasa disingkat sebagai Undip adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di Tembalang dengan memiliki 13 fakultas, sedangkan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Sebagai wujud pengabdian pada masyarakat, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata tiap tahunnya yang biasa dilakukan di berbagai daerah di sekitar Jawa Tengah. KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib Undip yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat kelulusan. Kegiatan KKN di tahun 2021 ini sangatlah berbeda dari KKN sebelumnya, karena mengadakan kuliah kerja nyata pulang kampung di daerah masing-masing peserta KKN tim 2 periode 2020-2021 yang akan diselenggarakan selama 45 hari mulai dari tanggal 30 Juni sampai 12 Agustus 2021. KKN saya bertempatkan di Kelurahan Jangli yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang telah dibentuk sejak tahun 1993 dengan kode pos 50274. Batas wilayah Jangli yaitu di sebelah utara terdapat Kelurahan Jomblang, di sebelah timur terdapat Kelurahan Sambiro Temanggunharjo, di sebelah selatan terdapat Kelurahan Tembalang, dan di sebelah barat terdapat Jalan Tol Jangli sampai ke pelabuhan. Kelurahan Jangli juga terletak pada tipologi dataran tinggi dengan luas wilayah yaitu 207 hektar dan jarak dari pusat pemerintah sendiri terletak dari pusat pemerintahan kecamatan yaitu 3,4 km per jarak dari pusat pemerintah kota yaitu 11 km dan jarak dari ibu kota provinsi yaitu 11 km. Jumlah penduduk yang tinggal di Kelurahan Jangli terdiri dari 1.653 KK dengan total jiwa 6.458 dengan mayoritas penduduk Jangli yaitu karyawan swasta. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Untuk mencegah penyebaran virus ini, pemerintah memberikan kebijakan berupa social distancing dengan melakukan jaga jarak, mengurangi aktivitas di luar, dan menghindari kerumunan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 pada tahun 2020 menurut lapangan usaha hanya 2,97% lebih kecil dibandingkan pertumbuhan pada triwulan 1 2019 sebesar 5,7%. Jika diukur secara kuartal, pertumbuhan triwulan 1 2020 tercatat minus 2,41%. Pertumbuhan ini menurun. Kegiatan kuliah kerja nyata diawali dengan upacara penerjunan KKN secara online melalui streaming YouTube di channel YouTube P2 KKN Undip yang dihadiri oleh Kepala P2 KKN Undip, Ketua LPPM Undip, dan pelepasan oleh Rektor Universitas Diponegoro. Pada masa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Pada masa pandemi ini, perekonomian sangatlah menurun. Salah satu contohnya pada Masyarakat banyak yang kehilangan mata pencarian yang mengakibatkan keuangan masyarakat menurun serta menimbulkan kekurangan penghasilan. Oleh karena itu, masyarakat sangat membutuhkan sebuah bantuan edukasi bagaimana cara untuk mendapatkan sampingan dalam membantu perekonomian masyarakat dengan cara menerapkan kegiatan di rumah saja.
Selain dapat memanfaatkan waktu di rumah saja dikarenakan situasi pandemi seperti ini, juga dapat menambah kegiatan masyarakat untuk berada di rumah saja. Adapun dengan cara melakukan kegiatan berupa pembuatan budik damber, budidaya dalam ember ikan lele. Juga saya memberikan penyerahan ember budik damber, serta juga dalam bentuk video tutorial pembuatan budik damber, dan juga pembagian poster kepada masyarakat, serta penempelan poster budik damber budidaya dalam ember ikan lele di pos Siskamling RT 9 Kelurahan Jangli. Dengan bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia menjadikan kekhawatiran kepada masyarakat. Saat pandemi seperti ini, sudah banyak berbagai varian baru yang muncul seperti varian Delta. Selain varian Delta, juga banyak varian lainnya seperti varian Alpha, Beta, Gamma, dan Lambda. Seperti yang diketahui, varian Delta lebih mudah dan cepat penularannya. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa saja, tetapi seluruh warga sekitar seperti anak-anak, khususnya pada usia dini juga terkena dampak akan COVID-19. Tersebarnya COVID-19 varian Delta merupakan masalah kesehatan serius yang menimbulkan berbagai gejala yang berbeda-beda pada setiap orang. Virus corona penyebab COVID-19 varian Delta diketahui lebih mudah dan cepat menular daripada varian lainnya. Oleh karena itu, saya Christina Saragi memberikan suatu edukasi penggunaan double mask dalam menghadapi virus Delta dalam bentuk video tutorial yang akan dibagikan kepada masyarakat RT 9 Jangli dan juga pembagian buku saku edukasi penggunaan double mask dalam menghadapi virus Delta kepada masyarakat RT 9 Kelurahan Jangli. Dengan menerapkan penggunaan double mask dapat membantu masyarakat mencegah penularan COVID-19 varian Delta. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai anak-anak mahasiswa KTM Undip. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, berkat, dan ridho-Nya di pagi hari ini Bu Lurah bisa bertatap muka langsung dengan adik-adik, di mana hari ini merupakan hari terakhir adik-adik bersama dengan Bu Lurah dan juga staf Kelurahan Jangli. Kurang lebih 40 hari adik-adik bersama-sama dengan Bu Lurah dan juga staf Kelurahan Jangli, di mana sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Rektor kepada kami, adik-adik diberikan kesempatan untuk melaksanakan kuliah kerja nyata selama 40 hari. Adik-adik yang saya hormati, Bu Lurah akan memberikan pesan dan pesan sebelum adik-adik meninggalkan Kelurahan Jangli. Adik-adik, 40 hari adalah waktu yang sangat singkat, di mana adik-adik boleh berkecimpung dan melihat dan bekerja secara nyata bersama-sama dengan Bu Lurah, juga dengan staf Kelurahan Jangli, dan yang lebih utama adalah dengan masyarakat Kelurahan Jangli. Kesan yang Bu Lurah bisa memberikan, di mana selama 40 hari Bu Lurah melihat secara langsung bagaimana adik-adik mempunyai kontribusi yang cukup tinggi kepada kami dan juga masyarakat Kelurahan Jangli di tengah COVID yang sementara melanda dunia, melanda Indonesia, dan teristimewa melanda Kota Semarang. Di mana adik-adik dengan cara adik-adik telah banyak memberikan kontribusi, antara lain adalah sosialisasi kepada anak-anak di tingkat SD di RW 2 Kelurahan Jangli. Adik-adik juga berpartisipasi dalam rangka menurun tingkat COVID dengan cara bersama-sama dengan lurah dan juga masyarakat selalu mengadakan PKM di wilayah-wilayah, baik itu di pagi sampai siang hari, bahkan di malam hari. Adik-adik juga membantu kami untuk memberikan kontribusi-kontribusi yang lain yang tidak bisa Bu Lurah sebut satu demi satu.
adik-adik dengan cara adik-adik membantu administrasi di kelurahan. Karena Bu Lurah mempunyai pemikiran suatu saat apabila adik-adik selesai dari sini, kiranya adik-adik kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Pesan yang bisa Bu Lurah sampaikan kepada adik-adik, berjuanglah, karena perjuangan itu tidak pernah akan selesai. Adik-adik harus menggapai mimpi adik-adik, menjadi generasi muda bangsa yang akan membangun negara Indonesia ini untuk maju ke depan setara dengan negara-negara yang berkembang. Adik-adik yang Ibu Lurah cintai dan Ibu Lurah sayangi, hari ini adalah hari yang terakhir adik-adik bersama-sama dengan kami. Bu Lurah berdoa semoga semangat yang ada adik-adik tetap kibarkan untuk bisa menyelesaikan studi adik-adik dan kemudian segera mendapat pekerjaan, dan bawalah alma mater adik-adik ke depan, karena Universitas Diponegoro adalah universitas yang mempunyai nama